ممن يتبعون سنة نبيه صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى يوم الدين. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخواني وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan di antara bentuk nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita hamba-hambanya yang beriman adalah nikmat berupa syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala turunkan pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tetapkan bagi kita yang di dalamnya terdapat kesempurnaan dan kebaikan bagi kehidupan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Jadi antara bentuk kesempurnaan di dalam syariat yang mulia ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi masing-masing hamba hak-hak yang berhak untuk dia dapatkan sesuai dengan posisinya di tengah-tengah kehidupan. Sebagaimana dia pun memiliki kewajiban-kewajiban yang wajib dia tunaikan sesuai dengan posisinya dalam kehidupan dia di dunia. Sebagai contohnya adalah antara laki-laki dan perempuan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada masing-masingnya hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimana satu dengan yang lain tidaklah selalu sama. Meskipun secara umum laki-laki dan perempuan mereka adalah orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun pintu-pintu kebaikan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah selalu dalam bentuk yang sama antara keduanya. Oleh karena itu, masing-masingnya perlu mempelajari tentang kewajiban-kewajibannya, selain dia mempelajari tentang hak-haknya. Oleh karena itu, pada pertemuan pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, pada bab yang akan berbicara tentang haknya suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Kalau pada bab sebelumnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan bab yang berbicara tentang haknya istri, haknya wanita yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Itu yang berjudul Al-Wasiyatu bin Nisa, wasiat berbuat baik kepada para wanita, kepada para istri, yaitu untuk menunaikan hak-hak mereka. Maka pada bab selanjutnya yang akan kita bahas pada pagi hari ini, beliau bawakan bab berjudul Bab haqqi zawji al-mar'ah, bab tentang haknya seorang suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Hal ini agar berimbang, karena syariat ini sebagaimana telah kita tahu dari awal bicaraan kita tadi, syariat ini sempurna, tidak memihak pada satu saja. Tapi dalam artian sempurna di sini adalah telah menetapkan pada masing-masingnya kewajiban-kewajibannya, tanggung-jawabnya. Oleh kata Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, kullukum ra'in, masing-masing dari kalian itu ra'in, itu orang yang memiliki tanggung jawab masing-masingnya sesuai dengan posisinya di dalam kehidupannya. Para suami maka memiliki tanggung jawab dan kewajibannya sebagai seorang
suami. Seorang istri maka dia memiliki tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang istri. Yang apabila masing-masingnya mengetahui dan menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka akan terciptalah kehidupan yang harmonis, rumah tangga yang tentram. Yang tentunya itulah yang diharapkan pada setiap kehidupan kedua manusia. Maka pada pagi hari ini kita membahas tentang bab yang berjudul Haqquz Zawji 'alal Mar'ah, bab haknya seorang suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Beliau bawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim." Laki-laki mereka adalah qawwam. Laki-laki atau para suami adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap para wanita. Al-qawwam sebenarnya kita telah tahu pada pertemuan sebelumnya, maksudnya adalah al-qa'imu bi masalih ghairi. Seorang yang dia bertugas bertanggung jawab untuk memberikan maslahat orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Hanya sering dimaknai sebagai ar-rais, pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Keutamaan yang Allah berikan kepada para laki-laki di atas para wanita tersebut dikarenakan apa yang telah Allah berikan pada sebagiannya atas sebagian yang lain, itu sebuah karunia, keutamaan yang memang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasanya laki-laki itu lebih memiliki tanggung jawab atau memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan para perempuan, para wanita. Suami itu memiliki tanggung jawab yang lebih dibandingkan para wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan juga keutamaan tersebut dikarenakan mereka lah yang memberikan nafkah dari harta-harta mereka. Maka ayat ini menjelaskan tentang kewajiban suami. Awal ayat tersebut menjelaskan tentang kewajiban suami. Apa kewajibannya? Kewajiban para suami, tanggung jawabnya, tugasnya adalah memberikan nafkah kepada para istri-istri. Bahkan meskipun seandainya istrinya tersebut memiliki usaha atau memiliki nafkah tersendiri, maka tetap kewajiban seorang suami adalah mereka memberikan nafkah kepada istrinya. Karena Allah telah memberikan kepada mereka kedudukan statusnya sebagai qawwam, qa'imun, yaitu orang qayyim, orang yang bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Wa bima anfaqu min amwalihim. Oleh karena itu Rasulullah SAW tatkala beliau ditanya tentang apa haknya istri pada suaminya, pada hadis dalam bab sebelumnya, ada seorang sahabat dia bertanya pada Rasulullah SAW, yang bertanya ini suami, apa hak istrinya yang harus dia tunaikan? Dia ingin tahu tentang kewajiban dia sebagai suami. Maka Rasulullah SAW mengabarkan kepadanya, antu imaha idza ta'amta wa taqsuha idza tasawta. Engkau berikan dia makan ketika engkau makan. Maka seorang suami ketika dia makan, ketika dia berikan makan, dia membeli makan, maka selayaknya dia pun tidak melupakan istrinya yang berada di rumah. Hendaknya dia memberikan makan pula untuk istrinya, berikan pakaian, dia berikan juga pakaian untuk istrinya. Dan tidak boleh kemudian tidak boleh dia memukul di wajah, dan tidak boleh dia wala tuqabbih, dan jangan dia merendahkan. Ini kewajibannya suami. Dikarenakan apa? Para suami memiliki kewajiban tersebut dikarenakan Allah Taala menetapkan kedudukan mereka sebagai qawwam 'alan nisa,
Fasalihat, lalu kemudian barulah setelahnya Allah bicara tentang kewajibannya perempuan sekarang, kewajibannya istri. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Adapun wanita salihah, yaitu adapun bagi para wanita, bagi para istri, maka para istri-istri yang saleh adalah qanitat, yaitu para wanita, para istri-istri yang mereka terus berada pada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tunaikan hak-hak Allah, qanitat, yaitu daimatin fi taatillah, yang terus berada pada ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Hafizatun lil ghaib, dan mereka adalah para wanita-wanita yang menjaga diri mereka, menjaga hak-hak suaminya dalam keadaan suaminya tidak berada di rumahnya. Bima hafizallah, dikarenakan apa yang telah Allah wajibkan kepada mereka. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan tentang adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dari segi tanggung jawabnya. Di mana tanggung jawab laki-laki, tentunya tanggung jawab mereka adalah sebagai qawwam, sebagai orang-orang yang mereka bertugas untuk memenuhi kebutuhan istri-istrinya, kebutuhan para wanita. Sehingga apa? Sehingga Allah perintahkan kepada para wanita, kepada istri-istrinya, agar mereka menjadi orang-orang yang taat kepada Allah SWT, juga taat kepada suaminya, serta menjaga hak-hak suaminya. Baik tatkala suaminya tersebut berada di rumah, apalagi ketika sedang tidak berada di rumahnya. Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Demikianlah seharusnya seorang wanita muslimah, sebenarnya Allah tegaskan di dalam ayat ini. Adapun dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab ini, maka beliau katakan, wa amal hadis faminha hadis Amr ibn al-Ahwas as-sabiq fil bab qabla. Adapun hadis-hadis, maka yang pertama hadis yang berbicara tentang hak suami ini telah berlalu pada bab sebelumnya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Amr bin Ahwas. Maka sedikit kita mengulas kembali hadis dari Amr bin Ahwas, di mana Amr bin Ahwas al-Jushami radhiyallahu anhu, beliau mengatakan atau beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala di Haji Wada, itu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di saat beliau melaksanakan ibadah haji di Arafah. Ketika itu beliau berkhutbah, yaqulu ba'da an hamidallah wa athna alaihi wa dzakara wa'adha thumma qala. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji Allah, kemudian mengingatkan tentang hukum-hukum Allah, kemudian di antara wasiat yang beliau berikan kepada kaum muslimin ketika itu, beliau sallallahu bersabda, ala wastawsu bin nisa'i khairan fa innama hunna awanin indakum laisa tamlikuna minhunna ghaira dzalika illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah. Terimalah wasiat ini dariku, yaitu wasiat agar kalian berbuat baik kepada para wanita. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para suami agar mereka berbuat baik kepada para istri-istrinya. Dan ini disampaikan tatkala Haji Wada, tatkala beliau berkhutbah di Padang Arafah. Ketika itu berkumpul semua jamaah haji, berkumpul ketika itu semua kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji pada tahun tersebut, yang mereka haji bersama Rasulullah SAW. Sehingga ketika itu yang disampaikan adalah pesan-pesan yang begitu penting berkaitan dengan hukum-hukum syar'i. Di antaranya adalah hak-haknya para istri yang wajib dengan suaminya. Dan Rasulullah bersabda, wa ala wastausu bin nisa'i khairan. Terimalah wasiat ini, yaitu wasiat agar kalian berbuat baik kepada para wanita. Karena sesungguhnya para wanita tersebut, sungguhnya para istri-istri kalian sebenarnya ibarat di tangan kalian ibarat para tawanan. Ibarat para tawanan. Maksudnya ibarat para tawanan itu bukan berarti kemudian semena-mena, tidak. Kita sebagai
seorang muslim, kita diperintahkan juga untuk menjaga hak-haknya orang yang berada di luar tawanan kita. Kalau seandainya seorang dia menawan tawanan dari musuhnya ketika terjadi perang, maka mereka diperintahkan untuk bersikap baik dan memperlakukan para tawanan dengan baik, apalagi kepada para istri. Maka Nabi SAW memperumpamankannya apa? Sungguh mereka di tangan kalian ibarat para tawanan, yaitu tidak mudah baginya untuk meninggalkan kalian. Ibarat tawanan itu kan kita kekang, kita ikat di mana dia tidak bisa bebas. Karena bisa mengingatkan pada para suami, fa inna ma hunna awanin indakum laisa tamlikuna minhunna ghaira dzalik. Kalian tidak memiliki hak selain itu. Kalian tidak bisa menguasai lebih dari itu. Maka para wanita tidak seperti budak yang bisa kalian perlakukan dengan semena-mena. Tidak. Tapi justru mereka seperti para tawanan yang kalian diperintahkan untuk memuliakannya, diperintahkan untuk menjaganya, diperintahkan untuk memperlakukannya dengan baik. Makanya dalam hadis yang sebelumnya kita sebut Nabi SAW mencela orang yang dia memperlakukan istrinya seperti budak, dia pukul tanpa dia perhatikan haknya. Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali maksudnya kalian harus memperlakukannya dengan baik, memperlakukan istri kalian dengan baik. Kecuali apa? Illa ayyatina bi fahishatin mubayyinah, kecuali ketika mereka melakukan perbuatan fahisyah secara terang-terangan. Kan perbuatan fahisyah, perbuatan yang keji, perbuatan keji secara terang-terangan. Di antara bentuk fahisyah adalah zina, dimaknai perbuatan zina. Atau terkadang fahisyah juga dimaknai sebagai perbuatan dosa-dosa, yang dalam hal ini tentunya berlaku umum. Di antaranya adalah ketika mereka melakukan hal-hal yang melakukan kedurhakaan kepada suaminya. Fa in fa'alna, maka apabila mereka melakukan hal tersebut, fahjuruhunna fil madaji', maka hajarlah mereka di tempat tidur. Wadribuhunna dharban ghaira mubarrih, dan pukullah dengan pukulan yang tidak melukai. Barulah kemudian boleh untuk melakukan hal tersebut. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau seandainya mereka telah taat kepada kalian, maka jangan kalian mencari alasan-alasan lagi untuk menyakiti mereka. Ala inna lakum ala nisaikum haqqan. Baru kemudian Nabi SAW beralih kepada haknya para suami. Di awal tadi Nabi SAW perintahkan pada para suami untuk berbuat baik kepada istrinya, memenuhi hak istrinya, berbuat baik kepada mereka, tidak boleh semena-mena. Kemudian sekarang Nabi SAW bersabda, ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa li nisaikum alaikum haqqan. Ketahuilah, sungguhnya kalian memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh istri-istri kalian, dan istri-istri kalian juga memiliki hak yang wajib dipenuhi oleh kalian. Fa haqqukum alaihinna, adapun hak kalian, an la yuti'anna furushakum man takrahun, yaitu tidak boleh mereka mempersilahkan orang lain yang tidak kalian senangi untuk duduk di atas tempat duduk kalian. Tidak boleh mereka mengizinkan orang yang tidak disenangi oleh para suami-suaminya untuk mendatangi rumahnya atau untuk masuk dan duduk di tempat yang biasa suaminya duduk. Itu mereka harus apa? Mereka harus perhatikan apabila suaminya tidak menyenangi ada orang yang dia masuk ke rumahnya, maka tidak boleh dia persilahkan orang tersebut masuk ke rumahnya tanpa seizin suaminya. Wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahun, dan tidak boleh istri kalian tersebut memberikan izin masuk ke rumah kalian kepada orang yang kalian tidak menyenanginya. Jadi kalian tidak senang kalau mereka masuk ke rumah kalian kemudian berbicara dengan istri-istri kalian. Kenapa demikian? Begini para ulama menyebutkan, dikarenakan ada sebagian orang yang ketika mereka sering datang, sering berkunjung, yang ada bukanlah memberikan kebaikan, tapi yang ada justru akan merusak suasana yang ada antara suami dan istri. Maka orang-orang yang seperti itu, para suami-suami mereka tidak senang kalau mereka
sering datang, sering duduk, kemudian berbincang dengan para istri. Maka para istri-istri yang salehah, mereka pun tidak boleh kemudian membiarkan orang-orang itu masuk dengan sebebas-bebasnya atau bicara ngobrol dengan orang-orang yang tersebut. Kenapa? Karena hati ini lemah. Terkadang ketika sering berbicara, sering mendengarkan ini dan itu, akhirnya terpengaruh, akhirnya mudah untuk terhasut dan seterusnya. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan bahwa di antara haknya suami, seorang istri itu tidak boleh kemudian membiarkan masuk tanpa seizin suaminya orang-orang yang suaminya tidak senang kalau orang-orang tersebut masuk dan berbincang dengan istri-istri mereka. Ala wa haqquhunna alaikum. Adapun hak para istri yang wajib kalian penuhi, di antara haknya suami tadi. Adapun haknya istri, maka Nabi SAW bersabda, wa haqquhunna alaikum, adapun haknya mereka terhadap kalian, an tuhsinu ilaihinna fi kiswatihinna wa ta'amihinna, yaitu kalian berbuat ihsan kepada mereka, berbuat baik dengan memberikan makan dan juga memberikan pakaian, dipenuhi kebutuhannya, makannya, pakaiannya, sehingga istri itu tidak perlu kemudian sehingga para istri tersebut terpenuhi kebutuhannya di rumahnya, sehingga mereka menunaikan kewajiban-kewajibannya di dalam memenuhi dan merawat suaminya, merawat anak-anaknya, merawat rumah suaminya. Maka Nabi SAW di dalam khutbah tersebut menjelaskan tentang sebagian dari hak-hak suami dan juga hak-hak istri yang wajib ditunaikan oleh masing-masing dari keduanya, sehingga terciptalah kehidupan yang bahagia, tentram, harmonis di antara keduanya saling menjadi orang yang sama-sama menjadi orang yang menjalankan perintah-perintah Allah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini merupakan hadis yang menjelaskan kepada kita tentang hak-hak penting yang harus ditunaikan oleh para suami kepada istrinya dan juga sebaliknya ditunaikan oleh para istri kepada suaminya. Adapun hadis yang berikutnya dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anatha al-malaikatu hatta tusbih. Apabila seorang suami dia meminta istrinya untuk datang, yaitu untuk memenuhi hasratnya, falam ta'tihi, namun kemudian istrinya tersebut tidak memenuhi panggilannya, fabata ghadbana 'alaiha, sehingga suaminya marah pada istrinya tersebut, la'anathal malaikatu hatta tusbih, maka malaikat melaknat istrinya hingga datang waktu subuh. Dalam riwayat yang lain Rasulullah bersabda, idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anathal malaikatu hatta tusbih. Apabila seorang istri dia menjauhi ranjang suaminya, maka malaikat akan melaknatnya hingga datang waktu subuh. Dalam riwayat yang berikutnya, walladzi nafsi biyadihi, Rasul sabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ba alaihi illa kana alladzi fis sama'i sakhitan 'alaiha. Tidaklah seorang suami dia memanggil istrinya ke ranjangnya, kemudian istri tersebut enggan, melainkan zat yang berada di langit akan murka kepadanya hingga suaminya tersebut menjadi ridha. Tiga hadis ini menjelaskan tentang salah satu di antara kewajiban istri, yaitu adalah memenuhi panggilan suaminya ketika suaminya tersebut memintanya untuk mendatanginya, yaitu untuk memenuhi hasratnya, melakukan hubungan. Kenapa sampai Nabi SAW mengatakan dia dilaknat oleh malaikat? Ini menunjukkan dia dikarenakan besarnya hak suami yang wajib untuk dia tunaikan, besarnya hak suami yang wajib mereka tunaikan, yang dimana kalau seandainya itu tidak ditunaikan kemudian suaminya murka,
maka dia akan didoakan laknat. Dilaknat itu maksudnya adalah didoakan agar dia dijauhkan dari rahmat Allah. Malaikat mendoakan agar wanita tersebut dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Doanya yang mendoakan bukan manusia, tapi malaikat yang menunjukkan besar rasanya. Bukan hal yang biasa ketika mereka meninggalkan hal tersebut. Namun hal ini pun perlu kita ketahui bahwasanya ini bukan berarti kemudian para suami pun semena-mena. Tidak demikian. Karena apa? Para suami pun memiliki kewajiban yang harus mereka tunaikan kepada istrinya. Sehingga kata para ulama, hadis ini berlaku, yaitu ancaman ini berlaku apabila suami tersebut telah memenuhi hak-hak istrinya. Dia memberikan nafkah kepada istrinya, menunaikan hak-haknya, berbuat baik kepada istrinya, sehingga ketika dia memanggilnya kemudian istri tersebut enggan, maka kemudian istri tersebut dimurkai oleh Allah SWT. Adapun ketika suami tersebut mereka tidak memenuhi hak-hak istrinya, tidak memberikan nafkah kepada mereka, memperlakukan mereka dengan kasar sehingga menyakitinya, memberikan mudarat, maka yang demikian tentunya tidak berlaku pada suami-suami yang tidak memenuhi hak-hak istrinya itu. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini mengatakan, walakinna idza kana walakinna hadha fi haqqi zawji al-qalbi haqqi zawjah. Hadis ini berlaku pada suami yang dia menunaikan hak istrinya. Amma idza nashaza, adapun kalau seandainya suami tersebut melakukan nusyuz. Apa itu nusyuz? Nusyuz kedurhakaan. Sebagaimana ada nusyuz yang ada pada perempuan, pada istri, maka ada nusyuz juga yang ada pada suami. Ada istri yang durhaka kepada suami, ada juga suami yang durhaka kepada istri. Kapan dikatakan durhaka? Ketika dia tidak memenuhi hak pasangannya, maka dia dikatakan nusyuz. Karena itu Allah SWT tegaskan, wa ini imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw i'radan. Kalau seandainya sang istri dia takut nusyuz suaminya, takut perbuatan durhaka, mengkhawatirkan adanya perbuatan kedurhakaan yang dilakukan oleh suaminya atau berpalingnya suaminya dari istrinya tersebut. Kata Nabi, kata Syekh di sini, amma idza nashaza, adapun kalau seandainya suaminya melakukan nusyuz, walam yakum bihaqqiha, dan dia tidak menaikkan haknya, falahal haqqu an taqtassa minhu wa alla tu'tiyahu haqqahu kamilan. Maka bagi wanita tersebut memiliki hak untuk tidak memberikan hak suaminya yang diminta oleh suaminya tersebut. Oleh karena itu masing-masing haruslah memenuhi hak pasangannya. Agar apa? Agar dia pun berhak untuk minta apa yang dia minta. Karena masing-masing itu memiliki kewajiban dan juga memiliki hak. Tidak hanya hak saja dengan menunaikan kewajiban. Lakin idza kana zawju mustaqiman, namun kalau seandainya suaminya tersebut seorang yang istiqamah, qa'iman bihaqqiha, menunaikan hak istrinya, fa nashazat hiya, kemudian istrinya ini yang melakukan nusyuz, wa mana'athu haqqahu, dan dia tidak memenuhi panggilannya, fa hadza jazaa'uha idza da'aha ila firasyi fa'abat. Maka inilah dosanya kalau dia tidak memenuhi panggilan suaminya ketika memanggil untuk melakukan hubungan dengannya, yaitu dilaknat oleh para malaikat. Maka hadis ini pun tentunya perlu kita jadikan hal yang harus kita renungkan dalam kehidupan kita, terutama dalam berumah tangga, bahwasanya bagi para istri, mereka pun harus berusaha untuk memenuhi hak-hak suaminya, terlebih hak dalam urusan panggilan, untuk memenuhi hasrat mereka. Begitu juga para suami, mereka pun berhak untuk meminta hak tersebut apabila mereka telah memenuhi hak-hak istrinya. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang menunaikan kewajiban kita, baik sebagai suami maupun kewajiban sebagai seorang istri, agar kehidupan dalam keluarga kita menjadi kehidupan yang harmonis dan dipenuhi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahilu limra'atin an tasuma
wa zawjuha syahidun illa bi'idnihi. Tidak halal bagi seorang istri untuk berpuasa sedangkan suaminya ada di rumahnya ketika itu, atau sedangkan suaminya ada di kotanya, melainkan dengan meminta izin kepada suaminya. Tidak boleh bagi seorang istri untuk berpuasa tanpa seizin suaminya. Wala ta'zan fi baitihi illa bi'idnih, dan tidak halal bagi seorang istri untuk memberikan izin masuk ke dalam rumah suaminya tanpa seizin suaminya tersebut. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan dua kewajiban wanita, dua kewajiban istri, dua haknya suami yang wajib dipenuhi oleh istrinya. Yang pertama adalah tidak boleh seorang istri itu berpuasa tanpa seizin suaminya. Puasa yang dimaksud ada kalanya puasa wajib, ada kalanya puasa sunnah. Kalau puasa wajib, maka dilihat keadaan antara waktunya. Kalau seandainya misalkan seorang istri punya hutang puasa Ramadan, ada puasa 10 hari belum dia kerjakan dari puasa Ramadan yang telah berlalu, dia wajib mengqadanya. Kalau masih tersisa lebih dari 10 hari yang cukup untuk mengerjakan puasa, maka ketika dia ingin berpuasa, dia wajib untuk meminta izin kepada suaminya. Agar apa? Agar tidak kemudian ketika dia berpuasa ternyata suaminya membutuhkannya, memanggilnya untuk memenuhi kebutuhannya, haknya, sehingga akhirnya suami tersebut tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, apabila waktunya masih mencukupi berlebih untuk tidak memenuhi, untuk bisa menaikkan puasa yang wajib, maka istri tersebut tetap wajib untuk minta izin kepada suami. Kalau kondisi suaminya hadir ketika itu, hadir di situ maksudnya imma di rumahnya, imma dia berada di dekat rumahnya sehingga ada kemungkinan pulang di hari tersebut. Adapun kalau seandainya berada di luar kota, jauh, maka tidak perlu dia minta izin, karena maksudnya adalah agar tidak kemudian suaminya tersebut tidak mampu untuk meminta haknya. Adapun kalau ternyata waktunya sangatlah pas-pasan, tidak cukup untuk ditunda lagi, maka tidak perlu dia meminta izin kepada suaminya, karena kewajiban yang dia penuhi, hak Allah yang wajib dia penuhi lebih utama dibandingkan haknya suami. Di sini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya seorang muslim, pentingnya seorang muslimah itu pandai di dalam menimbang-nimbang sebuah maslahat, memperkirakan mana yang wajib dan mana yang menjadi skala prioritas dalam memenuhi kewajiban. Contohnya, kalau seandainya puasa yang dilakukan adalah puasa yang sunnah, maka dia tidak boleh untuk berpuasa kecuali dengan izin suaminya. Kenapa? Karena kewajiban dia untuk memenuhi hak suami itu wajib, sedangkan puasa yang dia lakukan itu adalah amalan yang sunnah. Maka ketika seorang dihadapkan antara mengerjakan sesuatu yang wajib atau yang sunnah dan tidak bisa dia gabung di antara keduanya, maka dia korbankan salah satunya, yaitu yang sunnahnya. Yang sunnah di situ maksudnya adalah yang mustahab atau yang mandub. Adapun ketika kedua-duanya adalah perkara yang wajib, ketika kedua-duanya adalah perkara yang wajib, maka dia pun harus mengetahui perkara yang wajib ada skala prioritasnya. Seperti contohnya jelaskan para ulama, kalau seandainya wanita tersebut memiliki hutang puasa Ramadan, di mana itu adalah hal yang wajib dan waktunya hanya pas-pasan, sisa waktu sejumlah hari yang harus dia tunaikan untuk berpuasa sebelum datang Ramadan yang berikutnya, maka tidak perlu kemudian dia minta izin suaminya. Kenapa? Karena hak Allah yang wajib dia tunaikan lebih utama, lebih prioritas dibandingkan haknya suami. Sini menunjukkan bisa kita ambil faedah di sini tentang pentingnya seorang itu bisa mengukur antara amalan-amalan yang dia lakukan, mana yang harus dia tunaikan. Sebagaimana pernah kita berlalu
kita tentang kisahnya siapa? Kisahnya Juraij, yang dimana ketika ibunya memanggilnya, dia dalam keadaan sedang menjalankan sholat sunnah. Dia enggan, dia mengabaikan panggilan ibunya, tidak menjawab panggilan ibunya. Maka kemudian ibunya marah sehingga mendoakan suatu bagi Juraij, dan Allah Subhanahu wa taala jadikan doa tersebut terkabul. Dikarenakan Juraij ketika itu dia lebih memprioritaskan ibadah yang sunnah dibandingkan menjalankan kewajibannya sebagai seorang anak yang memenuhi panggilan ibunya yang memanggilnya ketika itu sampai 3 kali. Maka ini menunjukkan tentang pentingnya bagi seorang muslim itu faqih di dalam beramal. Faqih di sini maksudnya adalah dia memiliki pertimbangan dalam mengetahui mana yang harus dia prioritaskan di dalam beramal, agar tidak dia tinggalkan perkara yang wajib untuk mengerjakan sesuatu yang mustahab, tidak dia tinggalkan perkara yang wajib meninggalkan kewajiban lain yang lebih afdal. Yang pertama yaitu tidak boleh seorang wanita, seorang istri dia berpuasa tanpa seizin suaminya ketika suaminya tersebut berada di rumah atau berada di dekat rumahnya yang memungkinkan untuk pulang di hari itu. Yang kedua, wala ta'zana fi baitihi illa bi'idznih. Yang kedua, Nabi SAW bersabda, dan tidak boleh seorang istri ini memberikan izin masuk ke dalam rumah suaminya kepada orang yang tidak diizinkan oleh suaminya. Suaminya sudah melarang, kamu enggak usah dekat dengan orang ini, dengan fulanah atau dengan siapa yang dia sudah menegas kepada istrinya, jangan kamu biarkan mereka masuk, enggak perlu kamu bergaul dengan mereka. Maka kalau seandainya hal tersebut dikarenakan suami itu mengkhawatirkan ada hal yang tidak ingin dia dengar, tidak ingin dia jadikan istrinya mendengar ucapan-ucapan yang dikhawatirkan bisa merusak hubungan di antara keduanya, maka sang istri yang salihah haruslah memenuhi dan taati perintah suaminya itu, dan tidak boleh dia izinkan orang masuk kecuali dengan izin suaminya. Dan izin di sini adalah kalau memang izin tersebut ditegaskan secara jelas. Adapun kalau seandainya sang istri ini tahu suaminya ini biasa-biasa saja mengizinkan kalau siapapun dia masuk, biasanya ada kerabatnya yang sudah biasa berkunjung, suaminya tidak melarang, maka tidak mengapa. Dalam artian izin itu ada dua macam. Izin yang diberlakukan secara uruf, izin yang memang tidak perlu dilafalkan, sudah izin, sudah biasa untuk mengizinkan istrinya membawa orang-orang yang biasa dikenal untuk masuk ke rumahnya, maka yang seperti tidak mengapa. Yang kedua, izin yang perlu dilafalkan, yang dimana kalau orang tersebut tidak biasa berkunjung, kemudian suatu saat ketika ingin berkunjung, maka dia tanya dulu kepada suaminya, boleh enggak si fulan ini datang ke rumah? Boleh enggak si fulan ini kemudian ngobrol dengan saya? Karena Nabi SAW melarang tanpa minta izin kepada suami. Wala ta'dana fi baitihi illa bi'idznih. Ini dua hal yang disebutkan Nabi SAW di dalam hadis ini menjelaskan tentang kewajiban istri di dalam memenuhi hak suaminya, yaitu yang pertama minta izin kalau ingin berpuasa, yang kedua minta izin kalau ingin membawa orang ke rumah atau ingin berbicara dan ngobrol dengan orang lain di dalam rumahnya. Bahkan kata ulama ini pun berlaku kalau seandainya ada di antara anggota keluarga istri yang dilarang oleh suaminya untuk berkunjung ke rumahnya, dikarenakan ada kalanya meskipun dari anggota keluarga pun mereka terkadang bisa menjadi sebab yang bisa merusak hubungan di antara suami dan istri. Bahkan seperti itu hendaknya diwaspadai. Hadis yang berikutnya, hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadis yang masyhur yang sering kita dengar, bahwasanya Nabi SAW bersabda,
ala kullukum ra'in. Ketahuilah sungguhnya masing-masing dari kalian adalah ra'in. Apa itu ra'in? Kita sering maknanya apa? Pemimpin. Makna yang tepat ra'in itu tidak terbatas pada makna pemimpin, tapi ra'in itu maknanya adalah man tumina ala syai'in, seorang yang dia diberikan amanah untuk menjalankan sebuah tugas, itu namanya ra'in. Atau seorang yang dia bertugas untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan, bertugas atau bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya, itu ra'in. Makanya penggembala itu disebut ra'in. Orang yang ditugaskan untuk penggembala itu disebut ra'in. Kenapa ra'in? Kenapa disebut ra'in? Atau ra'in itu kenapa? Ya, maknanya penggembala itu namanya adalah ra'in. Karena penggembala itu tugasnya dia merawat hewan-hewan yang dia gembalakan. Kalau hewannya kemudian pergi ke tempat yang tandus, nggak ada air minum, nggak ada rumputnya, pergi ke sana, maka penggembala tugasnya apa? Memindahkan hewan-hewan tersebut ke tempat yang banyak makan dan minumnya. Jangan dibiarkan di tempat yang tandus, nanti mereka mati kelaparan, mati kehausan. Atau hewannya berada di tempat-tempat yang banyak hewan buas, maka tentunya penggembala pasti akan menggiring hewannya itu, ternak-ternaknya ke tempat yang aman. Ini pada kehidupan. Maka penggembala ini akan bertanggung jawab dan dia bertugas untuk menjaga hewan-hewan yang dia gembalakan. Oleh karena itu Nabi SAW menggunakan kata ra'in, karena masing-masing dari kita pun diberikan tanggung jawab, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, wal amirur ra'in, seorang pemimpin dia adalah ra'in. Pemimpin adalah orang yang diterangkan amanah. War rajulu ra'in, bahkan seorang yang dia bukan pemimpin, dia tidak memiliki kedudukan, tidak menjadi seorang pimpinan, tidak memiliki kekuasaan, dia pun ra'in. Dia pun adalah orang yang memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab dalam hal apa? Ala ahli baitihi, tanggung jawab terhadap anggota keluarganya, anak-anaknya, istri-istrinya. Maka ibarat seorang penggembala, dia menyelamatkan hewan-hewan gembalaannya agar tidak masuk ke tempat-tempat yang berbahaya. Maka begitu juga seorang kepala keluarga, seorang suaminya, seorang suami, maka dia berkewajiban untuk menjaga anak-anak dan istrinya untuk tidak melakukan hal-hal yang membahayakan mereka dalam urusan dunianya maupun urusan akhiratnya. Maka tidak boleh kemudian dia biarkan anak-anaknya atau istri-istrinya melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena hal itu akan mendatangkan azab Allah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Maka dia wajib untuk menjaga mereka, melarang dari hal-hal yang diharamkan, tidak memfasilitasi mereka untuk hal-hal yang diharamkan. Sudah berkewajiban untuk mengarahkan mereka ke tempat-tempat yang aman, mengarahkan mereka kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seorang penggembala, makanya tadi kita sebutkan Nabi SAW menggunakan kata ra'in. Ra'in itu masalahnya apa? Maknanya secara bahasanya penggembala. Penggembala ini akan memilihkan tempat yang aman untuk hewan ternak yang dia gembalakan, akan memilihkan tempat yang banyak pakan, banyak minumnya untuk hewan yang dia gembalakan, supaya hewannya ini tidak diserang hewan buas, supaya hewannya ini bisa dapat pakan yang mencukupi, dapat minum yang mencukupi, dan tidak mati kelaparan. Begitu juga seorang di dalam dia memenuhi tanggung jawabnya terhadap anggota keluarganya. Dia harus memilih hal-hal yang baik bagi anggota keluarganya, baik dalam urusan dunianya maupun dalam urusan akhiratnya. Bahkan Allah SWT tegaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan jagalah keluarga-keluarga kalian dari neraka. Jangan kalian biarkan mereka melakukan hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Ini tanggung jawab seorang
laki-laki, seorang suami. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi. Apakah hanya pada suami saja tanggung jawabnya? Tidak. Ternyata Nabi SAW kemudian melanjutkan, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Dan perempuan, istri, dia pun ra'iyah. Dia pun orang yang memiliki tanggung jawab. Dia pun orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal apa? Dalam hal urusan rumah suaminya. Maka sang istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah suaminya, mengurus kebutuhan suaminya, memenuhi hak-hak suaminya, mempersiapkan bagaimana makannya, kemudian bagaimana memperlakukannya dengan baik di rumahnya, wa waladihi, dan juga anak-anaknya, yaitu merawat anak-anaknya, mendidik anak-anaknya. Maka itu adalah kewajiban yang Allah SWT tetapkan bagi para wanita. Selain juga itu pun tugas bagi para suami yang tadi kita sebutkan. Makanya Rasul sebutkan di sini, warrajulu ra'in ala ahli baitihi wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladihi. Fakullukum ra'in, maka masing-masing dari kalian adalah ra'in, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ini akhir. Nabi SAW kemudian bersabda, dan masing-masing dari kalian kelak di hari kiamat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang tugas terhadap orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kalian. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita akan ditanya tentang apakah kita telah memenuhi hak-hak istri kita, hak-hak anak-anak kita. Kita telah akan ditanya apakah kita telah memenuhi kewajiban kita di dalam membimbing mereka, di dalam mendidik mereka, dalam merawat mereka. Seorang istri pun akan ditanya apakah dia telah memenuhi kewajibannya di dalam mengurus rumah suaminya, rumah tangga suaminya, anak-anak suaminya, memenuhi kewajiban dia sebagai seorang istri. Ala wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, kata Nabi SAW. Ketahuilah, masing-masing dari kalian akan ditanya tentang orang yang ditanggung jawab. Maka masing-masing dari kita hendaklah mencamkan hadis ini dan terus mengingatnya dalam diri kita, bahwasanya dalam kehidupan kita di dunia ini kita memiliki tanggung jawab, kita memiliki tugas. Kehidupan kita di dunia ini bukan sekedar untuk apa? Bukan sekedar untuk bersenang-senang saja, bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita saja, tidak. Namun kewajiban kita di dunia ini adalah untuk mempersiapkan kehidupan yang berikutnya dengan cara apa? Dengan cara memenuhi tugas dan kewajiban kita sesuai dengan posisi kita di dunia ini. Sebagai suami, dia punya kewajibannya sebagai suami. Sebagai istri, punya kewajibannya sebagai seorang istri. Sebagai orang tua, punya kewajibannya sebagai orang tua yang wajib dia tunaikan terhadap anak-anaknya. Semoga Allah SWT jadikan kita orang-orang yang menunaikan tanggung jawab tersebut, memenuhi kewajiban-kewajiban kita pada setiap orang yang Allah SWT tetapkan mereka berada di bawah tanggung jawab kita, sehingga kita datang menjumpai Allah SWT dalam keadaan kita mampu untuk mempertanggungjawabkan hal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya tersisa sedikit waktu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku diperbolehkan untuk memerintahkan seorang bersujud terhadap orang lain, terhadap manusia, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha, maka niscaya aku akan memerintahkan seorang istri itu sujud kepada suaminya. Ini ungkapan atau ibarat yang beliau SAW sampaikan menunjukkan besarnya hak suami yang wajib ditunaikan oleh istrinya. Berikutnya, wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Tidaklah seorang wanita meninggal dan suaminya ridha kepadanya, melainkan dia pasti akan masuk ke dalam surga. Subhanallah.
seorang suami bisa menjadi sebab istrinya masuk ke dalam surga. Dengan cara apa? Istri tersebut meninggal dalam keadaan suaminya ridha, suaminya senang dengan perlakuan istrinya semasa dia hidup, karena akan memenuhi hak-hak suami. Jadi orang wanita yang soleh, maka banyak pintu-pintu kebaikan. Seorang wanita itu banyak pintu kebaikan yang dia bisa lakukan, terutama dalam hal memenuhi hak suaminya. Meskipun dia sibuk sehari-hari, capek sehari mengurusi keluarga suaminya, anak-anaknya, letih dia. Meskipun di rumah perempuan itu letih, capek, aktivitasnya banyak, tapi hal tersebut bukanlah hal yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lakukan itu dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi kewajiban dia sebagai seorang istri, karena Rasulullah SAW bersabda, wal mar'atu ra'iyatun ala baiti zawjiha wa waladi. Kalau dia hadirkan itu dalam setiap aktivitas yang dia lakukan, dalam setiap pekerjaan yang dia lakukan di rumahnya, maka dia akan menjadi wanita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun apa? Mungkin amalan ibadahnya, amalan yang secara zahirnya adalah ibadah, yang seorang itu ibadah sedikit, tapi amalan yang terkadang orang tidak menilainya sebagai ibadah, ternyata dia lakukan dengan niatan apa? Niatan menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, maka itu pun menjadi sebuah amalan yang bernilai ibadah. Makanya Rasulullah pernah bersabda apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amalan itu tergantung dengan niat, dan sungguhnya setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka kalau bagi seorang suami saja, dia memberikan nafkah kepada istrinya menjadi pahala. Seorang istri tidak perlu kemudian, kalau begitu saya juga ingin berikan nafkah saja kepada suami biar yang dapat pahala saya. Tidak, kewajibannya berbeda. Kewajiban yang Allah berikan kepada mereka adalah apa? Kalau begitu saya akan tunaikan kewajiban dalam mengurus rumah suaminya, mengurus rumah tangga suaminya, mengurus anak-anaknya, maka dia akan mendapatkan pahala. Pada masing-masingnya adalah amalan-amalan yang telah Allah tetapkan. Para laki-laki misalnya, mereka diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak ibadah-ibadah mereka dengan cara diantaranya mengerjakan sholat berjamaah di masjid. Pahala sholatnya berkali-kali lipat. Pada para wanita, meskipun dia tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid, tidak mendapatkan pahala berkali-kali lipat dari sholat berjamaah yang dia kerjakan, dia masih memiliki pintu kebaikan yang lain. Itu dengan cara apa? Menjadi seorang wanita salihah yang memenuhi hak-hak suaminya, mengurus rumah tangga suaminya, mengurus anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, sehingga suaminya ridho kepadanya, maka dia akan masuk surga. Karena Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada para wanita di sini, kepada para istri, yaitu apabila seorang wanita meninggal dan suaminya ridho terhadapnya, ketika dia hidup menjadikan dia ridho, maka dia akan masuk ke dalam surga. Pintu kebaikan yang begitu besar terbuka lebar di hadapannya, tinggal bagaimana para istri-istri tersebut menunaikan kewajiban tersebut. Ya, khani wa khati fid din azanillahu wa iyyakum. Demikian beberapa hadis yang kita baca dalam bab ini, yang hadis ini cukuplah mewakili tentang pentingnya menunaikan kewajiban-kewajiban, pentingnya bagi para istri untuk menunaikan kewajiban-kewajiban mereka terhadap suaminya. Sekaligus ini juga jadikan kita mengetahui bahwasanya kewajiban-kewajiban tersebut di dalam memenuhinya terdapat pahala yang besar yang menjadikan para istri ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala jika mereka menunaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istri yang salihah, juga suami-suami yang saleh di para istri-istrinya, sehingga kita bersama-sama menjadi orang-orang yang diridhai dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bahas pada pertemuan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada yang ingin ditanya.